Sobat Tera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak setelah Pakistan mengancam akan melancarkan serangan nuklir ke India, menyusul konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang mengancam keras ancaman tersebut sebagai tindakan provokatif. Ketegangan di Asia Selatan kian membara. Pakistan secara terbuka mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap India, menyusul konflik militer yang terus memanas. Ancaman ini membuat dunia internasional waspada mengingat kedua negara merupakan negara kekuatan nuklir dengan sejarah konflik panjang. Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengecam keras pernyataan Pakistan dan menyebutnya sebagai bentuk provokasi yang berbahaya. Modi menegaskan bahwa India tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ia juga meminta dunia internasional turun tangan untuk meredam eskalasi. Sementara itu, laporan terbaru mencatat bahwa perang yang berlangsung selama 4 pekan telah menelan biaya hingga lebih dari 8.260 triliun rupiah. Kedua negara sama-sama mengalami kerugian besar, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. Ketegangan ini kembali mengingatkan dunia akan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan yang telah puluhan tahun diwarnai konflik dan dendam sejarah. Kita ke berita selanjutnya. Usai hasil kurang memuaskan oleh Timnas Badminton Indonesia pada kompetisi Sudirman Cup, angin segar didapatkan Indonesia di Yonex Taipei Open 2025. Final ganda campuran yang keduanya diisi oleh pasangan Indonesia menjadi tanda dominasi Garuda di sektor mixed double. Meskipun demikian, tak ada satupun perwakilan merah putih yang lolos ke final selain sektor ganda campuran. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Turnamen Yonex Taipei Open tahun 2025 resmi berakhir pada 11 Mei lalu di Taipei Arena, Taiwan. Sebagai bagian dari BWF World Tour Super 300, ajang ini menghadirkan persaingan sengit dari para pebulu tangkis top dunia. Di sektor tunggal putra, Loh Kin Yew dari Singapura berhasil mengakhiri penantian gelar selama 14 bulan dengan menaklukkan unggulan pertama asal tuan rumah, Chou Ting Chen, dalam pertandingan ketat 3 game dengan skor 21-14, 15-21, dan 22-20. Sementara itu, di tunggal putri, unggulan pertama asal Jepang, Tomoka Miyazaki, menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan wakil Thailand, Pitchamon Opatniput, melalui skor 21-12, 20-22, dan 21-14. Di sektor ganda putra, pasangan tuan rumah Chiu Xiangchieh dan Wang Qilin berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Ki Dongju. Ganda putri juga menjadi milik Taiwan setelah pasangan Xie Feishan dan Hang Enzu menundukkan pasangan Jepang, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi. Kabar gembira datang dari sektor ganda campuran, di mana gelar juara mixed double diperebutkan oleh kedua pasangan Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, berhasil meraih gelar juara dengan mengalahkan pasangan Siti Fadia dan Dejan Ferdinansyah di babak final. Dengan total hadiah sebesar $240.000 AS, Yonex Taipei Open 2025 menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk menunjukkan performa terbaik mereka menjelang turnamen-turnamen berikutnya. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kreasi toast bergaya shuffle, jadi tetap di Tera News.
Inovasi kuliner dari Korea Selatan kembali mencuri perhatian. Kali ini, kreasi toast bergaya shuffle dari Milk Toast House menghadirkan sensasi makan roti panggang yang tidak biasa. Dengan topping jagung panggang, es krim vanila, hingga saus krim jagung yang menggoda. Seperti apa kelezatan dan keunikan sajian yang satu ini? Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Ini dia, toast jagung yang tak hanya unik, tapi juga cantik maksimal. Roti panggang tebal nan lembut ala shuffle, disajikan hangat. Di atasnya, satu scoop es krim vanila yang creamy, berpadu dengan jagung panggang beraroma smoky. Perpaduan suhu panas dan dingin, manis dan gurih, langsung terasa di gigitan pertama. Yang menarik, bagian dasar piring dilapisi saus krim jagung lembut, menyatukan semua elemen rasa. Ditambah taburan jagung manis dan sereal renyah yang memperkaya tekstur. Menu ini merupakan andalan Milk Toast House, cafe asal Korea Selatan yang terkenal dengan toast shuffle premiumnya. Setiap sajian di sini dirancang penuh detail, menggabungkan rasa, suhu, tekstur, dan tampilan dalam satu piring. Jika Sobat Lentera ingin sensasi toast yang beda dari biasanya, toast jagung ala Milk Toast House ini bisa jadi pilihan menarik. Sobat Lentera, siapa yang tak kenal Jalan Braga di Kota Bandung? Jalan yang satu ini bukan sekadar jalur lalu lintas biasa, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah panjang Kota Kembang. Dari masa kolonial hingga era modern, Jalan Braga tetap menjadi magnet wisata dan budaya di Indonesia. Bagaimanakah sejarah jalan ikonik yang telah menjadi simbol Jawa Barat ini? Berikut liputan selengkapnya. Bagi siapapun yang berkunjung ke Kota Bandung, Jalan Braga merupakan destinasi yang sangat direkomendasikan karena memiliki nuansa estetik yang khas. Lebih dari sekadar penghubung lalu lintas, Jalan Braga menyimpan jejak sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan budaya, ekonomi, hingga arsitektur kota sejak masa kolonial Belanda. Nama Braga mulai dikenal pada awal abad ke-20, saat kawasan ini menjadi pusat hiburan dan pertokoan bergaya Eropa paling bergengsi di Hindia Belanda. Di masa itu, jalan ini dijuluki sebagai Paris van Java atau Parisnya Jawa, karena suasana dan gaya hidup di sepanjang jalan yang menyerupai kota Paris, lengkap dengan deretan toko mode, kafe, dan gedung pertunjukan seni. Bangunan-bangunan tua bergaya Art Deco yang masih berdiri kokoh hingga kini menjadi bukti otentik kemegahan masa lalu Braga. Tak sedikit di antaranya yang kini difungsikan sebagai kafe, galeri seni, dan tempat usaha yang tetap mempertahankan nuansa klasik dan historis. Selain arsitektur, Jalan Braga juga memiliki peran penting dalam perkembangan sosial masyarakat Bandung. Jalan ini menjadi tempat berkumpulnya seniman, sastrawan, hingga tokoh pergerakan di masa kemerdekaan. Dari namanya sendiri, Braga diyakini berasal dari nama Theophila Braga, seorang penulis naskah drama terkenal yang hidup antara tahun 1834 hingga 1924. Menurut sejarah, kawasan ini memang menjadi tempat berkumpulnya komunitas drama Belanda yang berdiri sejak 18 Juni 1882. Selain itu, pada masa kolonial Belanda, jalan ini menghubungkan gudang kopi milik Andreas de Wild yang kini menjadi Balai Kota Bandung dengan Jalan Raya Pos yang sekarang dikenal sebagai Jalan Asia Afrika. Di masa kini, Jalan Braga tetap menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai revitalisasi dan pelestarian pun terus dilakukan agar nilai sejarah dan estetika Jalan Braga tetap terjaga. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.